Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 4 Agustus. Kita akan baca dari diary nomor 138. Kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat 138. Ketika aku keluar ke lorong biara, suatu penderitaan dan penghinaan berat dari pihak seseorang langsung harus kuhadapi. Aku menerimanya dengan ketaklukan kepada kehendak yang luhur, dan aku merapat erat pada hati Yesus yang Maha Kudus, Tuhan, sambil membiarkan Dia mengetahui bahwa aku siap untuk menanggung apapun. Untuk itu aku telah mempersembahkan diriku. Penderitaan tampak bermunculan seolah dari bawah tanah. Bahkan Mother Margaretha sendiri heran. Bagi orang-orang lain, banyak hal lolos dari perhatian karena memang hal itu tidak berharga untuk menyita perhatian sedikit pun dari mereka. Tetapi bagiku tidak suatu pun lolos dari perhatian. Setiap kata dianalisis, setiap langkah diawasi. Seorang suster berkata kepadaku, "Bersiaplah suster untuk menerima sebuah salib kecil dari tangan Mother Superior. Saya merasa kasihan kepadamu. Tetapi dalam lubuk jiwaku, aku sendiri bersuka cita atas hal ini. Sudah lama aku siap untuk itu." Ketika ia melihat keberanianku, ia menjadi heran. Aku kini melihat bahwa jiwa tidak dapat melakukan banyak hal dari dirinya sendiri, tetapi bersama Allah ia dapat melakukan segala sesuatu. Inilah yang dapat dikerjakan berkat rahmat Allah. Tidak banyak jiwa yang selalu waspada untuk rahmat ilahi. Dan lebih sedikit lagi jiwa yang mengikuti ilham-ilham itu dengan setia. 138 dikatakan di sana, ketika aku keluar ke lorong biara. Jadi dari ruang adorasi dia keluar ke lorong biara. Suatu penghinaan dan penderitaan berat dari pihak seseorang langsung harus kuhadapi. Di cerita yang lain, Suster Faustina pergi ke adorasi, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, tapi setelah dari ruang adorasi, dia merasa kuat, dia merasa berani menghadapi apapun. Ya. Yang kali ini, dia sama juga keluar dari lorong biara, tapi suatu penghinaan katanya dan penderitaan berat dari seseorang langsung harus kuhadapi, langsung dapat ujian. Aku menerimanya. 1. Dengan ketaklukan kepada kehendak yang luhur. 2. Aku merapat erat pada hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi apapun yang terjadi, step pertama adalah menerima. Aku takluk kepada kehendak yang luhur. Jadi berserah kepada Tuhan, pada kehendak Tuhan yang luhur. Menyerahkan diri pada kehendak Allah yang Maha Rahim. Dan yang kedua, bukan hanya menyerah saja, bukan hanya takluk saja, tapi dia punya inisiatif merapatkan diri, mendekatkan diri, bersatu dengan Tuhan, dengan Yesus yang Maha Kudus. Itu dilakukan oleh Suster Faustina, dikatakan supaya dia tahu bahwa aku siap untuk menanggung apapun. Jadi ada suster yang seolah-olah menakut-nakuti, kamu bakal pikul salib kecil loh dari Mother Superior. Tapi Suster Faustina menanggapinya bukan dengan khawatir, dengan rasa takut, tapi dengan suatu keberanian. Dia menunjukkan bahwa iya, saya siap.
Karena dia udah nggak berpikir untuk diri dia sendiri. Dia katakan, aku telah mempersembahkan diriku. Jadi terserah apa yang terjadi padaku, terserah Tuhan. Saya menyerahkan diri pada Tuhan, saya berserah pada Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, saya merapat erat dengan Tuhan, terserah. Jadi dia udah nggak perlu takut lagi, nggak perlu merasa khawatir lagi. Di situ dia menyerahkan dirinya sebagai korban kalau memang harus mengalami penderitaan, dan juga dia mau bilang bahwa ini bukan saya lagi, saya punyanya Tuhan, saya sudah berserah pada Tuhan, saya sudah mengandalkan Tuhan, jadi saya nggak perlu takut karena ini bukan saya lagi, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Dikatakan ya oleh suster tadi, bersiaplah untuk menerima salib kecil dari Mother Superior. Dan suster itu bilang seolah-olah dia iba, saya merasa kasihan padamu. Sering ya dalam hidup kita sehari-hari juga kita mengalami simpati orang, tapi bukan menguatkan kita, malah melemahkan kita. Contoh, saya pernah kerja dulu di salah satu bank ya, mungkin sudah pernah dengar juga ceritanya. Pada saat kenaikan gaji, saya nggak naik gajinya dengan alasan range pangkat saya itu sudah nggak ada lagi. Berdasarkan pangkat saya, gaji saya sekarang itu sudah yang paling tinggi. Jadi untuk naik gaji, range saya harus dibuka lagi atau pangkat saya harus ditambah, dinaikkan lagi, dipromosi. Karena statusnya saya dengan jabatan tersebut, otomatis bagian HRD juga dia ikut aturan. Nggak bisa naik, walaupun hasil kerjanya bagus nggak bisa naik. Dan ada teman anaknya bos bahkan bersimpati. Aduh kasihan ya Esther, saya juga nggak punya wewenang untuk merubah sistem tersebut. Ya sudahlah, kalau gitu kerjanya agak santai-santai aja, nggak usah terlalu capek, nggak usah terlalu sungguh-sungguh, karena memang perusahaan juga seolah-olah nggak men-treat saya dengan baik. Sesaat saya merasa terhibur, tapi 2 hari, 3 hari saya bilang, waduh, kalau saya kerjanya kayak gini saya rugi. Saya rugi nggak naik gaji, saya rugi kerjaan saya terbengkalai, saya rugi saya nggak dapat tambahan pengalaman atau pengetahuan dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya harus hadapi. Begitu pula dengan cerita dari teman-teman yang lain. Pada waktu dia mengalami masalah dengan suaminya, ada teman yang memberi nasihat, udah ngapain hubungan terus sama suami kayak gitu, cerai aja, saya kasihan sama kamu, saya prihatin sama kamu. Seolah-olah dia merasa ada yang bela ya. Tapi hati-hati jangan kita kejeblos ke simpati orang yang enggak mendatangkan kebaikan, enggak memotivasi kita, malah membuat kita semakin jatuh. Nah, di sini juga waktu suster itu bilang, aku merasa kasihan padamu ya. Suster Faustina dalam hati, aku bersuka cita. Karena memang aku sudah siap untuk menerima tugas ini, untuk menerima penderitaan ini. Dan sebaliknya suster itu heran, bukannya suster Faustina bersikap sedih karena mau terima salib, tapi justru Faustina menerimanya dengan sangat berani. Dan justru heran suster itu, loh kok reaksinya tidak seperti yang dia harapkan. Karena kemungkinan besar waktu dia bilang dia merasa kasihan, mungkin itu hanya di mulut, enggak sungguh-sungguh ya. Sehingga melihat suster Faustinanya berani menghadapi, malah dia yang heran. Selanjutnya, aku sadar bahwa jiwa tidak dapat melakukan banyak hal dari dirinya sendiri. Melalui satu pengalaman, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Contoh lagi yang gampang ya. Ada seorang anak. Seorang anak hidup dalam satu keluarga yang orang tuanya itu berkecukupan. Uang sekolah beres, seragam beres, mau beli ini ada uangnya, mau beli itu ada uangnya, temennya punya ini, dia bilang ke orang tuanya beliin barang tersebut. Nah, udah semakin besar, kurang lebih sudah mulai SMA, anak ini mulai berpikir,
saya nggak perlu Tuhan. Karena apa yang saya butuhkan orang tua saya bisa penuhi. Jadi kalau di antara teman-teman se-SMA-nya pada ngobrol soal adanya Tuhan, dia bilang, Tuhan ada nggak ya? Menurut saya sih nggak ada. Nah terus temannya cerita, bagaimana dia merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dia nggak pernah punya pengalaman itu. Dia nggak pernah punya pengalaman bahwa Tuhan itu ada, karena menurut dia, apa yang saya perlu Tuhan, orang tua saya bisa kasih. Kita lihat ya, jadi pengalaman, kesusahan, kejatuhan, kegagalan, penderitaan di mana nggak bisa diatasi oleh si orang tua, mungkin saat itulah si anak itu belajar mengetahui bahwa ada kuasa yang lebih besar. Ada hal yang harus dia pelajari lagi. Kalau sekarang semuanya hidup nyaman, jadi dia nggak merasa, ya bukan nggak merasa ada Tuhan atau enggak ya, tapi buat dia ada Tuhan nggak ada Tuhan sama aja. Dan larinya ke arah hal-hal yang malah tidak membangun. Jadi kita perlu hati-hati. Di sini Suster Faustina bilang, aku sadar. Nah, kesadaran itu enggak seketika. Kesadaran itu terjadi melalui suatu proses, di mana dia katakan jiwa tidak dapat melakukan banyak hal dari dirinya sendiri. Contoh, waktu Suster Faustina ada kekhawatiran, ada ketakutan, melihat penderitaan, waktu dipakaikan baju biara, dia lihat begitu penderitaannya luar biasa sampai dia pingsan. Tapi akhirnya dia bilang, saya bisa menanggungnya, karena dia nggak mengandalkan diri dia sendiri. Dia punya Tuhan yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan. Ya, jadi di sini dikatakan, jangan sombong, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Saya bisa semua, kalau saya mau saya bisa. Itu juga ada satu pendapat yang salah, karena di luar itu sebetulnya ada satu pencerahan di mana segala sesuatu yang kita punya ini bukan hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang kasih. Talenta dari Tuhan, berkat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Tapi Suster Faustina tadi enggak titik ya. Tapi bersama Allah ia dapat melakukan segala sesuatu. Jadi kalau mengandalkan dirinya sendiri, dikatakan oleh Suster Faustina, jiwa itu nggak bisa bikin banyak hal dari dirinya sendiri. Tapi kalau bersama Allah, maka ia dapat melakukan segala sesuatu. Nggak usah takut lagi, berani menghadapi apapun bersama Allah. Kesadaran ini Suster Faustina dapat juga setelah dia melalui banyak peristiwa, banyak kesusahan. Ya, saya mau cerita sedikit. Ada orang yang hidup, bekerja, berkarya, dan sukses. Ya, dia merasa ini kepandaian saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat itu karena hebatnya saya. Ya. Bahkan dia merasa bahwa terjadi perselingkuhan itu atau menikah lagi itu sesuatu yang biasa aja, enggak sesuatu yang berdosa, ya. Karena menurut dia 2 dari antara 3 orang laki-laki semua juga melakukan hal seperti itu, dia bilang gitu ya. Kita mau kasih nasihatnya juga susah, karena dia merasa apa yang dia lakukan benar. Dia merasa itu kemampuan saya sendiri, saya punya uang lebih, saya mau menikah lagi, saya mau, ya suka-suka dia lah ya, karena dia merasa itu semua kepandaiannya dia. Nah, keluarganya melihat ini salah ya. Tapi bagaimana menasehati si orang tua ini, sementara orang tua ini merasa benar. Berbagai cara dilakukan oleh keluarganya untuk supaya dia jangan sampai menikah lagi. Oke, gagal sama yang satu, dia berusaha lagi cari yang lain lagi ya. Itu dilakukan beberapa kali. Nggak ada pertobatan. Dijelaskan mengenai firman juga dia nggak mau dengar. Dia ya memang waktu itu belum Katolik juga ya. Jadi menurut dia
Ini semua berkat dari Tuhan. Tuhan mengizinkan saya bisa ini, saya bisa itu gitu ya. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah doa. Dengan berdoa, keluarga tersebut sungguh-sungguh berdoa. Berdoa untuk keselamatan daripada si ayah ini. Dengan sungguh-sungguh berdoa, dan seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina, bersama Allah kita dapat melakukan segala sesuatu. Dan itu diterapkan dalam keluarga ini. Jadi anak-anaknya berdoa, punya satu iman, punya satu keyakinan, kalau dengan pikiran sendiri, dengan usaha sendiri nggak bakal berhasil. Tapi bersama dengan Allah, maka kita dapat melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya tanpa diduga terjadilah sesuatu yang menyebabkan dia masuk ke dalam pertobatan. Jadi buat Bapak Ibu yang punya masalah, jangan berusaha sendiri, jangan berdasarkan pikiran sendiri, jangan berdasarkan analisa sendiri. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Maka kita serahkan permasalahan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang turun tangan. Selanjutnya ya, di sana dikatakan lagi, tidak banyak jiwa yang selalu waspada untuk rahmat ilahi. Tapi lebih sedikit lagi jiwa yang mengikuti ilham-ilham itu dengan setia. Ya, kita baca lagi sekali lagi ya. Tidak banyak jiwa yang selalu waspada untuk rahmat ilahi. Dan lebih sedikit lagi jiwa yang mengikuti ilham-ilham itu dengan setia. Kita harus peka. Karena Suster Faustina sudah katakan banyak jiwa yang tidak waspada untuk rahmat-rahmat tersebut, maka kita yang harus belajar lebih peka, mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi pada waktu mengalami penderitaan, bukan protes, Tuhan kok saya menderita, Tuhan kok saya dijahatin orang, Tuhan kok keluarga saya begini, Tuhan kok suami saya begini, Tuhan kok istri saya begini, Tuhan kok mertua saya begini. Enggak ya. Tapi Suster Faustina di sini mengingatkan bahwa kita perlu waspada terhadap rahmat-rahmat ilahi tersebut. Dan selanjutnya kita juga perlu untuk mengikuti ilham-ilham itu dengan setia. Kalau menerima atau mengalami suatu penderitaan, suatu kesusahan, yang dilakukan pertama-tama adalah berserah pada Tuhan. Bersyukur dalam tanda kutip pada Tuhan. Kalau memang harus mengalami hal tersebut. Sama seperti tadi Suster Faustina ya. Bersyukur. Tapi selanjutnya bukan titik bersyukur terus ngomel, terus putus asa. Tapi merapatkan diri dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, ini sebetulnya jadi PR kita. Kita diingatkan oleh Suster Faustina bahwa banyak jiwa yang tidak selalu waspada akan rahmat ilahi. Kalau rahmat ilahi itu kita terima, dengan kita peka, dengan kita mengevaluasi, maka akan menjadi baik. Tapi kalau kitanya menentang, menolak, maka nggak ada damai. Yang ada adalah keluhan. Sebaliknya juga, kalau kita melihat orang lain menerima rahmat ilahi tersebut, kita juga berempati, simpati, oke, tapi jangan melemahkan seperti sharing saya tadi ya. Oke, selanjutnya dalam cerita hari ini mau dikatakan bahwa ada banyak rahmat ilahi. Kita seringnya hanya berpikir rahmat itu adalah kesehatan, naik pangkat, dapat rezeki, banyak teman, atau ya banyak hal ya. Tapi di cerita ini kita bisa belajar bahwa rahmat ilahi dari Tuhan itu banyak. Dan sering kita menganggap itu bukan rahmat ilahi. Sekarang kita mulai belajar bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah rahmat ilahi. Yang kedua, kita harus membuka diri, harus peka, harus cari pencerahan dari kejadian yang terjadi. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa melaksanakan ilham-ilham
ilham-ilham itu dengan setia. Misalnya ada suatu teguran dalam hati, ya. Lakukan, jangan besok, jangan ini belum tentu dari Tuhan. Sudah dijelaskan ya beberapa waktu yang lalu. Kalau itu untuk kepentingan orang lain, apalagi untuk kepentingan orang banyak, segera lakukan, nggak usah dianalisa. Itu baik. Tapi kalau itu untuk kepentingan diri sendiri, langsung lupakan, langsung stop. Dan yang keempat juga kita perlu setia. Jangan tergoda, jangan menolak, jangan lari dari pertempuran. Karena bersama Allah kita dapat melakukan segala sesuatu, termasuk menghadapi penderitaan dan penghinaan. Itu aja untuk tanggal 4. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, atas pembahasan pada hari ini. Kami mau belajar banyak dari Suster Faustina ya Tuhan, seperti apa yang sudah dikatakan oleh beliau, bahwa sebetulnya ada banyak rahmat ilahi yang Kau curahkan untuk kami. Buatlah kami peka, buatlah kami membuka diri untuk berani menerima rahmat-rahmat ilahi tersebut. Berikanlah kami pencerahan daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat melaksanakan ilham-ilham ilahi yang Kau berikan. Jadikan kami orang-orang yang setia pada jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bersama Engkau, kami dapat melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, aku ingin
Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah.